Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al waziran min ahli. Kita lanjutkan tafsir maudhu'i dan insyaallah hari ini kita akan membahas surat Al-Imran ayat 31. Judul surat Al-Imran ayat 31 ini harus dikorelasikan dengan surat Furqan ayat 30 dan atau surat At-Taubah ayat 24. Maka kalau dikabungkan 3 ayat, judulnya adalah bahaya setengah hati cintanya kepada Rasul. Ya, artinya kita kalau cinta Rasul harus cinta sejati, jangan cinta setengah hati. Kenapa kita harus membahas judul ini? Karena kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW di bulan Maulud ini ingin mendapat syafaatul uzma dari beliau, sehingga karena kemarin masih pandemik sehingga khawatir tidak memperingati kelahiran Rasul. Di ayat ini kita akan jelaskan sedikit kenapa kita harus cinta sejati kepada Rasul. Karena ada cintanya setengah hati. Sebelum menjelaskan tafsir ini, saya lihat di dalam kitab Sahih Bukhari, Imam Bukhari menjelaskan bahwa dulu ada namanya Syaibah, itu pembantu Abi Lahab, datang kepada Abi Lahab bahwa memberitakan tentang kelahiran seorang bayi yang mungil dan sempurna. Wahai Abi Lahab, aku sampaikan ada kabar untuk engkau. Anak Abdullah melahirkan seorang bayi yang sempurna. Abi Lahab mendengar berita itu riang sekali, dia gembira. Dan untuk mengekspresikan kegembiraannya, dia mengumpulkan teman, tetangga dan kerabat dekat, mengadakan hidangan dan berbagai macam tanda-tanda kegembiraan. Rumahnya dihiasi dan segala sesuatu dikumpulkan untuk seolah-olah menyambut kelahiran ponakannya yang lahir sempurna dari Aminah dan bapaknya Abdullah. Setelah kumpul, maka Abu Lahab mengatakan kepada Syaibah, hari ini aku merdekakan engkau karena kau telah memberikan kabar gembira padaku lahirnya ponakanku. Tapi siapa yang tahu di balik itu cinta Abu Lahab punah dan hancur ketika Nabi Muhammad setelah dewasa mendapat wahyu. Dikumpulkanlah oleh Nabi Muhammad paman saudara semuanya untuk datang ke suatu tempat. Pagi-pagi Rasul sampaikan pidato di depan Abu Lahab dan orang-orang musuh. Wahai paman-pamanku dan saudaraku, apakah aku pernah bohong? Jawab, tidak. Wahai saudara dan saudara teman paman-pamanku, apakah aku pernah berkhianat? Juga jawabannya tidak. Dan ketika kita menyampaikan apakah seandainya aku membalikan matahari terbit dari sebelah barat dan terbenam sebelah timur, apakah kalian akan percaya? Jawabnya semua percaya. Nah, karena itu aku mendapat wahyu bahwa aku diperintahkan untuk mengajarkan tauhidullah. Berhala-berhala itu semua harus tinggalkan dan beribadah kepada Allah. Kata Abu Lahab, wahai Muhammad, hanya untuk itu kamu mengumpulkan pagi-pagi ini? Tabbalak, celaka engkau. Masa Tuhan disederhanakan? Yang 350 kok jadi satu? Itulah kemudian diabadikan dalam surat Lahab bahwa inilah yang disebut cinta setengah hati. Cinta hanya sewaktu dan tidak sewaktu lain dia malah membencinya. Hadirin Allah,
Saya lihat dalam kitab Al-Hawi karangan Jani Suyuti bahwa dia kutip pendapat Syekh Al-Fadil Al-Alim Al-Amah Syihabuddin Ibnu Jauzi. Kata Ibnu Jauzi, setelah Abi Lahab meninggal, dimimpikan beberapa sahabat dan ditanya dalam mimpi, wahai Abu Lahab, bagaimana kabarmu? Dalam mimpi Abu Lahab menjawab, saya masuk neraka karena gara-gara menolak Rasulullah Muhammad. Dan tetapi setiap hari Senin saya mendapat keringanan dari Allah karena saya memanggil Saibah untuk saya merdekakan dia, dan saya pernah mengumpulkan tetangga dekat saya untuk menyambut kelahiran anak ponakanku dari Aminah yang bapaknya Abdullah. Kisah ini sebenarnya bukan hanya di dalam sebuah kitab yang ditulis Ibnu Jauzi, yaitu kitab Urufut Ta'rif bi Maulidis Syarif. Tetapi banyak juga ulama yang menjelaskan, misalnya Syekh Muhammad Al-Maliki yang bapaknya Alawi Al-Maliki juga menjelaskan tentang kisah Abi Lahab itu. Di antaranya di dalam sebuah kitab Haulul Walad fi Maulidin Nabi. Karena itu ulama-ulama yang mengakui madhab Syafi'i dan aliansi kepada kisah yang ada di dalam kitab Bukhari itu menyimpulkan bahwa peringatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bagian dari yang tidak dilarang kalau memang memperingati kalian itu karena riang gembira kelahiran Rasul, senang kelahiran Rasul. Apalagi yang dibaca adalah sholawat. Kata Imam Suyuti, tidak ada alasan bagi orang yang memperingati Maulid Nabi dengan membaca sholawat kepadanya, jaminannya adalah surga. Itu dalam Imam Suyuti menyibukkan seperti itu. Karena itu kita harus bisa memahami tentang sejarah ini. Malah dalam beberapa kitab, di mana bid'ahnya kalau orang memperingati Maulid Nabi membaca hadis dan menyampaikan kisah-kisahnya berdasar Al-Quran? Di mana bid'ahnya? Menurut para ulama kontemporer, jangan-jangan yang bid'ah itu orang yang membid'ahkan Maulid Nabi ketika membaca Al-Quran dan hadis. Kalau bid'ah adalah kalau peringatan Maulid Nabi ada joget-joget. Seperti akhir ini kita lihat di salah satu partai, kok Maulid Nabi tapi dangdutan. Mungkin itu super bid'ah dan cepat ke neraka sebab Nabi tidak senang. Mungkin. Hadirin rahimakumullah, sebelum saya jelaskan ayat Al-Imran 31 ini, juga ada dua kisah nyata yang sama, yaitu di dalam kitab Hal Maulid di Maulid Nabi, bahwa ada dua kisah nyata menurut Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki ketika dia berkunjung ke dua negara, yaitu satu Palestina dan kedua Libanon. Kisah nyata ini, yang satu menjelaskan bahwa Rasulullah hadir ketika sholawatnya dibaca, kalau ketika sejarahnya diperingati dengan baca sholawat. Dan kedua, betul-betul Nabi Muhammad terpanggil ketika ada orang yang menghina dan mencaci maki kepada dirinya. Kisah yang pertama menurut Alawi Al-Maliki, ketika datang ke Palestina, dia melihat seorang yang berdiri ketika ada orang baca sholawat berjanji berdiri selamanya, dan dia kaget kenapa ini orang berdiri terus. Lalu dia dekati dan ditanya, kenapa kamu berdiri terus, tidak duduk-duduk? Dia ceritakan bahwa saya tahun lalu ketika orang baca sholawat, lalu saya tidak ikut fi mahalil qiyam, ketika baca tola al-badu alaina saya duduk saja, lalu tiba-tiba Rasulullah lewat dan memanggil-manggil kepada saya, tetapi saya tidak bisa mengangkat kaki saya karena berat. Kenapa kamu duduk saja, tidak berdiri? Bolehlah kamu duduk, saya mengangkat berat. Kemudian saya bernadar, kalau saya sampai ke tahun berikutnya saya akan menghadiri acara Maulid Nabi dengan terus berdiri. Makanya, wahai Tuan Syekh Malik, apakah boleh saya berdiri terus, dan bagaimana kalau saya melakukan seperti itu? Nazar saya apakah melanggar syariat?
Kata Syekh Al-Maliki, tidak dilanggar syariat, dan memang itu sebuah nazar kebaikan untuk menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kata Syekh Al-Maliki, bahwa ketika di Libanon mengekspresikan memperingati Nabi Muhammad SAW dengan meledakkan alat senjata, apa meriam, apa bedil, dan lain-lain alat senjata diledakkan karena mengekspresikan tentang adanya kelahiran, memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tiba-tiba ada seorang putri Nasrani lewat di jalan itu dan tertembak, dia luka kepalanya sampai bercucuran darah. Anak gadis ini dilarikan ke rumah sakit, dan karena memang tidak bisa atau di Libanon, kemudian dilarikan ke Amerika dan diikuti oleh ibunya yang juga masih Nasrani. Datanglah ke satu tempat di mana dia sudah harus dirawat, dan di rumah sakit itu dokter semua menyatakan sulit untuk dia sembuh kembali karena darahnya sudah banyak bercucuran. Tetapi ya, apa yang terjadi setelah dokter menyatakan dia tidak akan sembuh, dan dia juga sampai pesimis ibunya, sampai Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad, kaifa fa'ala ummatuk ala ibnati, bagaimana umatmu meledakkan senjata kok menimpa kepala anakku. Dipanggil oleh Muhammad seolah dia mencaci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di hari berikutnya dia menengok untuk supaya posisi anaknya sudah seperti apa. Kata dokter, anak ibu sudah tidak mungkin bisa diselamatkan sebab sudah parah. Lalu dia minta izin untuk melihat terakhir kepada anak. Lagi-lagi si anak yang ditengok oleh ibu yang Kristen itu, pas begitu datang ke ruang ICU, dia dalam keadaan duduk dan tertawa senyum riang riba sambil mengatakan, wah ibu, tutup pintu, tutup lagi pintu, tutup jendela, jangan keluar. Beliau, ada siapa? Ada siapa? Muhammad tadi memeluk aku dan menciumku dan mengusap-usap kepalaku sampai bersih darahku yang ada di kepala. Oleh karena itu ibu, saat ini saya menyaksikan Muhammad itu benar, dan saya saksikan, saya minta izin untuk bersyahadat. Si anak perempuan yang terima itu baca syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan menurut kisah itu bahwa seluruh perawat dan dokter yang mengurus dia baca syahadat. Pulanglah ke rumahnya, satu kampung semua bersyahadat. Kisah yang kedua ini adalah bahwa Rasulullah sangat terpanggil dan sangat membela kepada umat manusia, tidak hanya muslim, siapa saja yang derita pasti didatanginya, dan apalagi kalau dicaci maki namanya. Saya tidak akan panjangkan kisah ini karena panjang, sehingga udah seperti itu saja, bahwa kesimpulannya siapa saja orang yang memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dengan tidak melanggar syariat, maka itu sesuai dengan firman Allah surat Ali Imran ayat 31, dikaitkan dengan surah Al-Furqan 30 atau surah At-Taubah ayat 24. Apa dimaksud ayat 31 surah Al-Imran ini? Saya lihat menurut Ibnu Katsir, surah Al-Imran 31 ini adalah ujian bagi umat Nabi Muhammad SAW, karena dulu umat dulu diuji oleh Allah dengan ayat ini. Apa ujiannya? Umat-umat dulu, orang-orang musyrik mengatakan bahwa kami mencintai Allah. Lalu Nabi menyatakan, kenapa kamu menyembah berhala? Kami mencintai Allah tidak bertentangan, karena berhala-berhala ini adalah representatif daripada penyembahan kami untuk bisa disampaikan kepada Allah. Jadi menurut mereka tidak melanggar, tetapi menurut ajaran Islam tidak, itu melanggar karena harus tauhid. Ditegurlah oleh ayat ini. Kalau ya isinya, in kuntum tu'minallah fattabi'uni. Kalau kamu memang mencintai Allah, jangan menyembah berhala, ikutilah aku. Nabi Muhammad SAW harus diikuti karena membawa ajaran tauhid. Tidak sah dan benar kalau menyembah berhala untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini ujian pertama. Kemudian tafsir lain menjelaskan bahwa ini juga ujian bagi umat Nabi Muhammad yang mencintai Nabi, yang mencintai Rasul, tetapi tidak diwujudkan di ayat 32. Sebab di ayat 32
kalau orang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dikemukakan oleh Allah, ati Allah war Rasul. Kalau mencintai Allah dan mencintai Rasul, harus taat pada Allah dan Rasul. Fima ya'murukum bihi tauhid. Lagi-lagi harus sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, harus bertauhid. Seperti minggu lalu sampaikan, dasar iman itulah orang sehingga akan mendapatkan garansi. Apa garansinya? Kalau dia taat kepada Allah dan Rasul, atau dia mencintai Allah dengan mengikuti ajaran Rasul, yaitu ada dua. Satu, yuhibbukumullah. Kalau dia taat kepada Rasul dan kena cinta kepada Allah, maka Allah akan memberikan pahala. Di dalam tafsir Sawi dijelaskan bima ana yusibukum. Sebab secara syar'i bahwa orang yang mengikuti Allah dan Rasul maka akan mendapatkan garansi atau pahala dari Allah. Sebab taat kepada Rasul itu perintah dari Allah. Rasul tidak bisa memberikan pahala, yang memberi pahala Allah. Jadi kalau kita cinta Rasul, yang memberi pahalanya bukan Rasul, yaitu Allah. Mamanya yusibukum, Allah yang akan membalas kepada orang yang mencintai Allah karena mengikuti ajaran Rasul, bukan Rasul. Nah, maka itu yang pertama. Yang pertama yuhyikum artinya yusibukum. Yusibukum artinya Allah akan memberikan pahala. Dan kedua, yaghfir lakum dzunubakum. Bukan hanya sekedar pahala, habis semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita mengikuti Rasul berdasarkan tauhid. Tadi yang cinta kepada Allah harus bertauhid kepada Allah. Luar biasa. Tidak hanya satu kita diberikan pahala, tapi semua dosa kita diampuni. Inilah menurut para ulama mazhab Syafi'i, begitu mencintainya seorang atau umat Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad SAW, tetap akan mendapatkan dua pahala tadi. Selain mendapatkan pahala, juga diampuni dosanya. Maka berbondong-bondonglah orang membaca sholawat, menyanjung dan memuji Rasul pada saat ketika kelahirannya, seolah-olah ia adalah tanda bukti cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga itu para kaum sufi menafsirkan ayat yuhibbukumullah wa yaghfir lakum itu bukan diberikan pahala, tetapi Allah akan memberikan kecintaan yang lebih daripada kecintaan kita. Seperti dipahamkan oleh sufi, kalau kita cinta kepada Allah satu, maka Allah akan memberikan beribu-ribu cintanya kepada kita yang tidak terhitung. Diukur saja kecintaan kita kepada Rasul. Ini tafsir yang kedua. Allah akan membalas kecintaannya kepada kita yang jauh lebih dari cintanya kita kepada Allah. Ya, begitu ya. Sehingga yang pinun makum itu ya sudah otomatis wali tafsir. Kalau kita sudah dicintai Allah, ya otomatis wa tafsir dosa kita hilang. Makanya menurut para kaum ulama-ulama ahli hukama, laisa sa'nu ayyuhibba atau laisa sa'nu antuhibba walakin sa'nu antuhabba. Yang menjadi persoalan bukan kamu cintanya kepada Allah, yang harus diusahakan itu. Persoalan adalah bagaimana kamu mendapat tuhabba, dicintai Allah. Seperti kita pahami syariat, yang menjadi masalah bukan kita beramalnya saja kepada Allah, tapi bagaimana amal kita itu diterima. Tidak harus banyak beramal, kalau memang diterima sedikit besar pahalanya. Kenapa banyak kalau tidak diterima gak ada apanya? Jadi cinta yang sejati itu tauhid kepada Allah. Cinta yang sejati kepada Allah, taati aturannya dan jauhi larangannya. Itu cinta sejati. Dan sepanjang hayat, tidak seperti Abi Lahab. Kalau Abi Lahab kan cintanya separuh hati atau hanya sesaat. Ketika Rasulullah sudah mendapatkan wahyu, tidak dicintai lagi, malah dimusuhinya, gitu ya. Jadi sekali lagi cinta sejati itu dasarnya tauhid dan melaksanakan seluruh perintahnya dari Allah dan Rasul, dan juga menjauhi segala larangan. Makanya ketika saya melihat tafsir laulaka ma khalaqul aqtab, ini terkenal sekali, para ustaz suka menjelaskan ini. Laulaka ma khalaqul aqtab, seandainya tidak ada engkau Muhammad, alam dunia ini tidak diciptakan. Menurut hadis diskusinya panjang itu. Rasul bertanya kepada, ya Rob, jadi berarti adanya aku ini untuk apa ya Rob? Ya untuk alam diciptakan ini.
Nabi Muhammad bertanya lagi, ya Rabb, kalau alam ini diciptakan untuk apa adanya alam ini? Ya untuk ibadah padaku. Rasul bertanya lagi, ya Rabb, adanya engkau ini untuk apa? Maka dalam diskusi Allah menjawab, dua adanya aku. Satu, aku ingin memberikan pahala sebanyak-banyak kepada amal yang soleh, dan kedua, aku mengazab, mensiksa kepada amal yang salah. Tetapi di antara soleh dan salah, aku sudah menyediakan ampunannya bagi orang yang berbuat salah sebesar apapun kesalahannya. Luar biasa itu makna yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Yang menjadi persoalan bukan kita mengaku cinta atau kita bercinta, beribadah malah, tetapi yang harus dikejar bagaimana Allah mencintai kita. Hadirin Allah, memang ada beberapa tandanya. Sebab kalau tidak cinta sejati, ini ayat 32. Atiullah wa atiur Rasul, ini cinta sejati tadi. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Kalau taatnya kepada Allah saja tidak taat kepada Rasul, itu cintanya palsu. Atau cinta setengah hati, atau mengikuti ajaran Rasul tapi tidak bersama tauhid, itu juga tidak sejati cintanya. Jadi bagaimana tauhid kuat dan melaksanakan perintah Allah yang sudah dicontohkan oleh Rasul. Makanya peringati maulidnya, lahirnya, supaya dijelaskan oleh ulama bagaimana Rasul lahir, setelah dewasa seperti apa, mendapat wahyu seperti apa. Itu yang dikisahkan. Qasasul anbiya, lain dangdutan atau jaipongan, bukan. Atau baca kalimat-kalimat yang salah. Kalau sholawat, ya bentuk sholawat itu kan ada Allahumma sholawat, ada 50 macam sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan malaikat baca sholawat. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Wahai para, itu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, shollu alaihi wa sallimu. Bacalah sholawat kepada Nabi dan bacalah salam kepada Nabi. Kan itu perintahnya begitu. Tetapi sampai hari ini kan masih banyak orang yang anti sholawat dan lain-lain, anti mauludan. Ini persoalan krusial menurut ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, ini kalau tidak cinta sejati seperti apa? Di sini jelaskan, fa in tawalau fa innallaha la yuhibbul kafirin. Ternyata orang yang tidak sejati itu cintanya kafir. Allah tidak akan membalas kepada orang yang kafir, artinya cintanya seperti Abi Lahab tadi. Tidak sejati cinta. Dia cintanya sesaat saja. Kalau dia tidak disinggung, kalau sudah disinggung dia marah. Apakah itu ulama yang suka marah, atau pengusaha atau penguasa? Ketika di demo, dikritik, malah dia tidak menerima, memborgol orang mengkritik. Maaf, innallaha la yuhibbul kafirin. Allah tidak akan memberikan pahala kepada yang cintanya setengah hati. Apa setengah hati? Kalau dipuji dia gembira dia, kalau dikritik dia tidak menerima. Itu cinta setengah hati. Sebab kalau orang cinta sejati tidak akan menolak kritikan misalnya. Karena Muhammad itu kritik, kenapa kamu menyembah berhala? Nah, orang yang cinta sejati iman kepada Rasul. Yang tidak sejati ya tetap kafir. Makanya saya lihat di tafsirnya, innallaha la yuhibbul kafirin. Ini iqamatul dohir maqamatul mudmar namanya. Ditampakkan isim dohir kafirin, ini menyimpan isim domir. Harusnya kan innallaha la yuhibbuhum. Kenapa kafirin? Menurut para ahli tafsir, biman annahu yu'aqibuhum. Jadi innallaha la yuhibbul kafirin maknanya annallaha yu'aqibuhum. Allah akan menyiksa kepada mereka yang cintanya tidak sejati atau cintanya setengah hati. Apa semua? Ketika tanggal 12 hari Selasa kemarin, saya diundang ke salah satu tempat yang tersebut. Saya sampai menangis melihat di masjid-masjid masyarakat itu ramai sekali, sampai melebar ke luar-luar baca sholawat. Makanan bertumpuk, ada yang bawa gotongan, ada yang dongdang. Beberapa masjid saya lewat, karena saya 1, 2, mungkin 6, 7 masjid. Saya selamanya kan jam 10. Saya di rumah begitu bangga dan senang saya melihat umat Nabi Muhammad SAW membaca sholawat. Tetapi ingat, tidak cukup hanya sholawat, karena tadi surat Furqan ayat 30 menjelaskan, qala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'an mahjura. Nabi Muhammad SAW menjerit kepada Allah, ya Rabb, ya Allah,
Inna qaumi, dulu qaumi itu Quraisy. Seseorang Quraisy yang mengaku bangga aku dari Quraisy, mereka di Quraisy, ittakhadhu hadzal Quran. Mereka menjadikan Quran itu mahjuro, ditafsir matruka. Quran itu ditinggalkan. Saya ingat ayat ini, jangan-jangan mereka hanya baca sholawat, hanya bawa dongdan dan makanan, sedangkan Al-Quran ditinggalkan. Kan ini cinta sejati kalau begitu. Kenapa? Kan bergabung antara cinta Allah, cinta Rasul, cinta ulama, cinta Quran. Adibu auladakum bi thalathi khisalin ala khisalin. Didiklah anak kamu dengan 3 perkara. 1, hubbi nabiikum, cinta Nabi, baca sholawat. Misalnya, wa hubbi ahli baiti, dan cinta habaib, cinta ulama, cinta Islam. Wa qiraatil Quran, dan cinta kepada Al-Quran. Sebab apa? Fa inna qiraatul Quran, orang yang baca, menghafal dan memahami serta mengenal Al-Quran, fi dzillah yaumil idul, nanti akan ada di naungan Allah yang tidak ada naungan di naungan Allah. Ma'ambiyaihi wa asbiyai, akan digabungkan dengan para nabi sejak Nabi Adam sampai Muhammad, wa asbiyai, dan orang-orang pilihan, yaitu orang yang sudah mencintai Al-Quran, para tafsir, para mujahid, para pejuang, akan digabungkan orang yang hamalatul Quran, yang hidupnya yaitu berdasar Al-Quran, dengan orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak hanya begitu, sebab Quran surat Furqan, sampai Nabi menjerit pada Allah, ya Rabb, inna qaumi, ya Rabb. Ya kalau sekarang, ya Rabb, kalau Rasul melihat, ya sejumlah umatku, ittahadul hadzal Quran, mereka membaca Al-Quran ini matruka, disia-siakan. Saya lihat tafsirnya, Pak, ya supaya tidak lihat ngarang-ngarang saya. Tafsir Samarqandi, Sabdi Baydawi, tafsir Nasafi, Zamasari, ini ada 8 tafsirnya mahjur. Orang yang cinta setengah hati, kalau tidak melaksanakan kepada Al-Quran yang baik, maka tadi akan dianggap seperti Abi Lahab. Satu siapa? Ya, satu orang yang tidak sejati cintanya kepada Nabi, kanu yas'unal Quran, kanu la yas'unal lil Quran wa la yastami'una. Orang yang tidak serius kalau dengar Al-Quran, tidak serius kalau ngaji tafsir, kalau sedang ngaji tafsir, dan tidak serius kalau tiap ngaji malam Senin. Satu, harus serius supaya tidak mahjuro kita. 1, 2, idza tusla alaihimul Quran aktsarul lagwi wal kalam. Apabila baca Quran pada ngobrol. Orang sedang baca Quran ngobrol ke sana sini, omongan selain Quran, selain tidak dengar, dia bicara yang lain. Ini 2 orang yang tidak akan tadi disebut cinta sejati. Yang ketiga, tarkul iman, tidak iman kepada Al-Quran, separuh saja imannya, ya, tidak utuh. Yang ketiga, yang keempat, tarku tasdiki, tidak tasdik, iman kepada Al-Quran tapi tidak diterima ajarannya. Berapa tadi? 4 ya. 5, tarku tadaburi, tidak pernah tadabur kepada Al-Quran. ke-6, tarku tafahumi, tidak memahami, tidak ingin tahu isi Al-Quran, tidak ingin paham isinya. Dan yang ke-7, tarkul amal bihi wa muzamil, tidak mengamalkan isi Al-Qurannya, tidak ikut perintah Allah dan tidak menjauhi larangannya. Berapa tadi? 7 ya. Yang 8, al-adul anhu ila ghairi min syi'rin aw ghinain, berpindah haluan dari Al-Quran, baik bacaannya, baik penafsirannya, baik cara mengamalkannya. Orang lain baca Quran dengan uslub bahasa Arab dan dari Arab tajwid, dia gayanya bahasa Jawa, dia cintanya tidak sejati. Ausirin, atau menggunakan istilah-istilah lain. Aulahwin, au kalamin, yang ke-7, yang ke-8, yang ke-9, tariqat ma'khudatun min ghairi, dia tidak mau mengamalkan Al-Quran, tidak mau sistem Al-Quran, tetapi dia malah cari yang lain selain Al-Quran. Itu cintanya tidak sejati, cinta setengah hati. Dan kalau begitu surat Al-Furqan dilanggar, maka percis nanti nasibnya akan seperti Abi Lahab. Na'udzubillah min dzalik. Ini maksud saya kekhawatiran tadi. Jadi kita
memaknai, memperingati Nabi Muhammad SAW lahir itu tidak hanya sekadar membaca sejarahnya, tapi perjuangannya dan apa yang disabdakannya dan apa yang disetujui oleh Rasulullah, itu yang harus kita peringati. Maka itu ya tambahan-tambahannya, misalnya tadi riwayat Imam Dailimi, ada juga tafsir dari ayat tadi itu riwayat Imam Tabrani. Cinta Rasul menyampaikan riwayat Imam tadi, ahibbul arab li thalathin, cintailah bangsa Arab, orang Arab, karena 3 perkara, 3 hal. 1, li anni arabiyun, Rasul bersabda, aku orang Arab, kamu harus cinta orang Arab. Kedua, wal Quran arabiyun, Quran ada bahasa Arab. Yang ketiga, wa kalamu al jannah fil jannah arabiyun, bahasa yang dipakai di surga adalah bahasa Arab. Sehingga kita harus cinta Arab, jangan separuh-separuh. Cinta separuh itu artinya cintanya separuh hati. Islam Nusantara, Islamnya di Arab tapi Nusantaranya bukan dari Arab, nah, itu namanya tidak sejati. Atau barangnya, duitnya diambil dari Arab tapi ajarannya ditolak. Nah, kan ada orang yang begitu sekarang. Istilah kardun, kalau pemilu kardus, ini kardun. Ini kardun itu kan konotasi jelek. Itu yang menginformasikan PKI dulu, ajaran Marxisme, kardun itu. Tapi sekarang berkembang lagi. Itulah orang yang menolak dari Arab, itu adanya cintanya kepada Rasul tidak sejati. Persis dia hidupnya akan seperti Abi Lahab. Begitu. Sebab ini kan sejarah. Tadi saya lihat di dalam begitu, di dalam tafsirnya begitu. Tidak boleh, kita harus murni cintanya, tidak separuh-separuh, ya. Itu diantaranya tadi. Karena itu saya akan membaca sebuah ayat Al-Quran yang mungkin Bapak sudah kenal. Ini adalah tahdid, ancaman kepada orang yang cinta separuh hati, cinta setengah hati. Mari kita Bapak lihat surat Taubat ayat 24 dibuka. Ini yang cinta setengah hati ini. Qul in kana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalu taraktumuha wa tijaratun tahsanu kasada wa masakin tardan ahabba ila Allah wa rasulih wa jihad fi sabilillah fatarabbasu hatta ya'ti amrullah inna wallahu la yuhibbul fasikin. Wahai Muhammad, sampaikan olehmu kepada umatmu, seandainya bapak kamu, anak kamu, saudara kamu, istri kamu atau suami kamu, kerabat kamu, harta yang kamu usahakan, perusahaan perniagaan yang kamu takut rugi, kemudian rumah yang kamu bangun, yang kamu cintai meskipun dapat nyicil, itu lebih dicintai daripada Allah dan Rasul. Fatarabbasu hatta ya'ti Allah, tunggu kehancurannya sampai datang memutuskan dia hancur betul dan rusak binasa. Ini saya lihat hatta ya'ti Allah ambi amri, ini memang tahdid, ancaman dari Allah. Jadi tidak boleh kita mencintai apa tadi itu Rasul dan Allah separuh, sisa daripada itu harus lebih daripada yang lain. Cinta kita kepada Rasul harus lebih daripada cinta kepada suami, cinta kepada istri, harus lebih dari cinta kepada harta, cinta kepada perusahaan, cinta kepada mobil, cinta kepada rumah, cinta kepada motor. Semua itu harus di bawah cinta kepada Rasul. Ini harus lebih cinta itu kepada Allah dan Rasul daripada yang lain. Itu surah apa tadi? Al-Baqarah ayat 24, ya kan? Bahkan di situ ayat ujungnya apa? Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Lagi-lagi. Jadi ternyata orang yang cinta separuh hati itu fasik. Fasik itu kan sama saja dengan kafir. Famaladina pasaku pamahum munar, orang kafir masuk neraka jahanam. Wa maladina pasaku pamunar, orang fasik juga neraka juga. Karena itu solusi. Apa solusinya? Hadis riwayat Imam Tabrani, Imam Daruqutni. Solusinya apa? Ahbib habibaka hawanamma asa ayakuna bagi doka yaumamma. Cintailah oleh kamu yang fisik yang kamu nampak semua, termasuk istri, anak, semua dunia. Cintailah oleh kamu sederhana saja, tidak full. Kenapa? Asa ayakuna bagi doka yaumamma. Sebab di satu saat itu yang kita cintai nanti akan membenci kamu. Jangan terlalu full cintanya, sederhana aja, separuh saja.
Harta ke anak ke istri ke separuh saja. Itu hadis Rasul. Demikian sebaliknya, wadhub bagi doka haunama. Benci kamu kepada sesuatu, ya separuh sajalah, jangan mutlak benci. Sebab di satu saat asa ayakuna habibaka yaumama, di satu saat akan menjadi kekasih. Jadi di luar Allah dan Rasul separuh, tapi untuk Allah dan Rasul full 100% cintanya. Saya tanya bapak-bapak, cintanya ke Allah ke Rasul ngeseberapa persen? Sok jawab, ngisiin kan? Si kana mah jawab mudah-mudahan lebih dari 50, harus 100%. Ya misalnya tadi sudah adzan kan, ya kita harus berhenti. Itu tanda cinta kepada Allah, dipanggil ke Allah. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya lah. Jadi sekali lagi saya simpulkan bahwa ayat surat Al-Imran ayat 31 dengan 32 dikaitkan dengan surat Al-Furqan ayat 30 dan surat Al-Baroah ayat 24. Berdasar beberapa hadis Nabi dan para ahli tafsir, ternyata kita tidak boleh cinta separuh hati, setengah hati kepada Allah dan Rasul, sebab sangat berbahaya. Bahayanya seperti kisah yang dikatakan oleh para ulama, yaitu Abi Lahab cintanya hanya sebatas tadi kenal fisik, tapi ketika ajarannya dibawa oleh Muhammad ditolak. Dan ini juga sama dengan surah Al-Imran 19. Wa ma talabila diutul kitab illa mim ba'di ma ja'ahum ya bagian bainahum. Tidak berselisih orang-orang kafir, orang Yahudi, Nasrani, orang-orang musyrik tidak keluar dari ajaran Islam illa mim ba'di ma ja'ahumul ilmu bagian bainahum. Kecuali setelah datang wahyu, apa alatnya? Bagian, hasud, dengki, iri hati. Kenapa? Dia ingin mendapatkan sambutan dari masyarakat, dunia, jabatan, sehingga dia benci kepada Nabi karena tidak mau dikalahkan oleh Nabi, faktor sosial dan politik ekonominya. Kalau dia benci sama ustadz, sama ulama, sama habaib karena takut tergugat dan takut terkalahkan posisi jabatannya, itu adalah diancam oleh surat Al-Baroah ayat 24. Siap-siap saja dia bencana dan hancur lebur sesuai dengan ketentuan Allah. Itu Pak. Jadi kita memang agak ngeri. Mudah-mudahan tadi ya diberikan solusi apa? Ada yang paling baik Pak solusinya. Ini yang paling baik, saya kira gampang semuanya. Ahabballahu ta'ala abdan. Allah akan mencintai itu, kan kita dituruh dicintai. Allah akan mencintai hamba, yaitu yang tasamuh, toleran dan memudahkan dan gampang dan urusan. Apa? Samhan idza ba'a, kalau menjual dia mudah, tidak memberikan harga yang mahal. Wasamhan idza staro, kalau beli juga ringan mudah, tidak berbelit-belit, tawarnya terlalu musingkeun jualan. Wasamhan idza qada, juga dia harus cepat toleran dan gampang ketika dia meminjam, juga sama tidak kado. Juga kalau kita sudah mudah meminjamnya, kalau sudah ada uang ya bayar juga dengan mudah. Ini ajar Rasul dalam faktor ekonomi. Dan kita semua bisa kan, ya memberi kemudahan kepada orang, memberi keringanan. Sebab Rasul bu'istu bil hanifatil samhah. Aku diutus oleh Rasul membawa ajaran yang samhah dan hanifah, lurus. Wa syari'atu kulluha samhatan, kula samhatun. Semua saya adalah samhah, wa kamilatun sempurna, dan ajarannya adalah yusrun, mudah dilaksanakan oleh kita. Ya sallallahu alaihi wasallam, Allah akan mudahkan urusannya semua. Orang yang memudahkan, yang merasa mudah diperintah Allah. Kalau kita merasa susah, maka Allah akan lebih susah. Kalau kita merasa mudah pada apa yang diajarkan Allah dan Rasul, Allah akan mudahkan kita. Mudah-mudahan tidak ada kesulitan kita diperintah Allah dan Rasul. Amin ya rabbal alamin, sehingga kita dimudahkan oleh Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma al-haqqa haqqa wa al-tibaa wa al-batila batilan wa al-tinaba. Wa sallallahu ala khairi sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.